let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat horor dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel YouTube Bayu Biru. Kali ini Mas Bay akan menceritakan tentang sahabat Mas Bay yang kebetulan kemarin dia bercerita banyak sekali tentang rumahnya. Jadi di sini saya akan bercerita tentang rumahku bekas rumah dukun pesugihan. Pada awalnya Afton, nama panjangnya yaitu Afton Fuadi. Dia adalah seorang pria yang baru saja menikah dan dia membeli sebuah rumah yang menurutnya begitu pas dan cocok dengan keinginannya pada waktu itu di tahun 2012. Awal menikah di rumah itu rumah tingkat 2 lantai dengan tembok semen. Di sebelah kanan kirinya juga termasuk rapat penduduk, namun seperti berada di sebuah dataran rendah. Mas Afton berasal dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Awal membeli rumah, dia tidak tahu pemilik rumah itu adalah seorang dukun, di mana pemilik rumah itu orangnya terlihat baik, terlihat ramah, terlihat santun pula. Jadi Mas Afton tidak berpikiran aneh-aneh atau suudzon aneh-aneh tentang pemilik rumah, karena ketika masuk ke dalam rumah ya mengalir saja seperti biasa. Lalu sekian tahun Mas Afton tinggal di situ, di rumah itu, mulai ada kejadian-kejadian yang sebenarnya mengerikan. Salah satunya ialah ketika ke kamar mandi, sebelum masuk ke dalam kamar mandi, ada suara gemericik air di dalam, seperti ada orang yang sedang mandi. Padahal Mas Afton sendiri ketika mau ke kamar mandi, istrinya sedang tidur di kamar. Waktu itu memang malam waktu itu. Tapi ketika mendekati kamar mandi, itu suaranya seperti mericik itu semakin kencang, dan ketika dibuka tidak ada apa-apa. Itu awal mula kejadian, awal mula kerisauan hatinya Mas Afton ini. Lalu Mas Afton agak lama di rumah itu sampai punya anak. Kejadian itu semakin aneh. Anaknya ini yang ketika sudah mulai besar sering nangis. Memang wajar, anak kecil itu suka menangis. Tapi ketika balita umur 3 tahun,
Anak ini nangisnya luar biasa, sampai wajahnya itu ditutupi oleh bantal, saking takutnya. Entah apa yang terjadi, sampai akhirnya Mas Afton dan istrinya pun bersepakat mencari orang pintar. Di sini awal mulanya, mencari orang pintar. Mulai dari orang pintar sampai nanti akhirnya ketemu sama seorang kiai. Orang pintar itu atau dukun itu bernama Pak Joko. Karena kejadian sudah mulai aneh, pada malam hari selalu ada bau-bau menyengat, ada bau-bau busuk yang menghantui Mas Afton ini di rumahnya. Jadi rumahnya itu posisinya sangat strategis sebenarnya. Keluar sedikit sudah jalan raya. Cuma rumahnya agak masuk sekitar 100 meter dari jalan raya itu, karena ada gang. Lalu juga dekat dengan musola. Rumah itu sebenarnya dekat dengan musola, tapi mesti gangguan-gangguan itu terus terjadi. Rumah berlantai 2 dengan posisi kamar mandi di belakang, dan juga di sebelah kamar mandi itu ada sumur pompa, sumur pompa. Dan di depannya sebelum ke kamar mandi itu ada dapur, tempat memasak dan lain sebagainya. Jalanan masuk ke dalam itu di sebelah kanan rumah itu tangga untuk menuju ke lantai 2, di mana di lantai 2 itu terdapat satu kamar dan halaman depan, ya, seperti itulah kira-kira. Anaknya Mas Afton ini menangis terus, hampir setiap malam itu. Akhirnya dia ke Pak Joko, itu seorang dukun yang terkenal, memang di daerahnya sangat terkenal. Dipanggillah Pak Joko ke rumahnya. Ketika Pak Joko ke rumah, Pak Joko itu langsung spontan berkata, "Mas, di tempat ini sebenarnya adalah tempat penumbalan, di mana yang pemilik rumahnya itu dulunya suka didatangi oleh orang-orang untuk meminta pesugihan, sampai akhirnya rumahnya itu dibuat untuk penumbalan," katanya seperti itu. Lalu bagaimana Pak Joko untuk mengatasinya? Anak saya nangis terus, susah diamnya. Istri saya juga ketika masak sering diganggu. Akhirnya sama Pak Joko ini diritualilah rumah tersebut dengan mengelilinginya beberapa kali sambil berkomat kamit, lalu menaburkan juga sebuah garam 1 kantung yang sudah dimantrai. Pak Joko ini memang suka sekali berpakaian hitam-hitam, pakai belangkon seperti itu. Ketika mengelilingi rumah tersebut, seperti ada hal yang aneh yang dirasakan oleh Mas Afton, sahabat saya ini. Dia merasakan bulu kuduknya semakin merinding, bahkan dia sedikit mual, merasa ada yang nempel di bagian pundak. Ketika dia merasakan seperti itu, Pak Dukun ini, Pak Joko ini mengerti
tahu akan apa yang dirasakan oleh pasiennya ini. Mas Joko, sampean jangan ngikutin saya. Sampean mending di halaman depan saja. Gak usah ikut saya muter-muter. Karena makhluk di sini ini sangat-sangat agresif. Nanti bisa-bisa sampean malah bahaya. Bisa pingsan juga, katanya seperti itu. Karena dibilang seperti itu, Mas Afton pun akhirnya ya mengikuti omongan Pak Joko ini. Selang beberapa jam Pak Joko ini memuteri rumah dengan berbagai macam ritual, mulai dari menaburkan garam, membakar bunga, membakar dupa, dan lain-lain. Katanya dukun ini tadi sudah selesai. Mas, ini sudah saya rituali. Nanti setiap tengah malam, pas tengah malam selama 3 hari, nanti ini ya Mas siram lagi ya airnya. Nah, Mas Afton ini teman saya ini kaget. Kenapa kok harus tengah malam menyiram air yang sudah dibacain doa oleh Pak Jokowi? Tapi karena ingin cepat beres permasalahan, akhirnya Mas Afton ini pun mengikuti perintah Pak Joko. Setelah itu, setelah ritual selesai, Pak Joko pulang. Itu di tahun 2013. Di tahun 2013, ritual-ritual itu sudah dilaksanakan. Akhirnya rumah itu terlihat seperti aman-aman saja, tidak terjadi penampakan atau gangguan-gangguan lain. Berjalan, Mas Afton ini punya anak lagi. Jadi anaknya Mas Afton ini ada 2. Nah, setelah itu punya anak lagi. Setelah itu Mas Afton ini bekerja seperti biasanya. Ya, dia mengajar di sebuah MTS, Madrasah Sanawiyah. Selang berjalan beberapa tahun kemudian, hal-hal yang seperti itu terjadi lagi. Tepatnya di tahun 2020. Ya, kemarin. Ketika itu waktu pas lebaran itu di tahun waktu pas lebaran itu adiknya Mas Afton ini datang ke rumah. Ini sangat lucu sekali. Jadi adiknya itu cewek. Karena Mas Afton ini beragama Islam, dia dan adiknya ini sholat, posisi dia di depan, adiknya di belakang. Ketika sholat itu waktu pas tahiyat, adiknya ini kepalanya itu seperti ditotok, seperti dicitak, dicitak kepala, tas seperti itu. Sontak adiknya Mas Afton ini kaget dan teriak, "Aduh, apa ini?" Astagfirullahaladzim. Mendengar hal itu, Mas Afton mempercepat sholatnya sampai salam. Ketika salam,
Mas Afton ini menanyakan pada adiknya, "Loh dek, kenapa kamu? Orang sholat kok teriak-teriak?" "Gak mas, tadi saya seperti ada yang menotoki kepala saya mas. Seperti ada yang menjitak kepala saya." "Lah enggak kamu lihat tadi?" "Ya saya lihat mas, tapi nggak ada siapa-siapa." Lah akhirnya Mas Afton mulai berpikiran lagi, apakah mungkin ini gara-gara pageran dari dukun yang dulu dia panggil itu sudah luntur. Ketika kejadian itu malam harinya bau-bau aneh terjadi lagi. Bau amis bercampur dengan bau busuk yang menyengat. Mas Afton ini mencari, mungkin saja itu adalah bangkai tikus atau hal-hal yang lain. Tapi ketika dia mencari, terus mencari, itu tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu apapun, bangkai atau apapun tidak ada. Tapi baunya ada. Nah, di sini dia akhirnya memanggil seseorang lagi. Memanggil orang pintar, dan ternyata orang itu adalah orang kejawen. Dia tidak sholat dan lain sebagainya. Nah, Mas Afton ini sebelumnya tidak tahu kalau yang dipanggil itu adalah seorang kejawen. Kejawen ini dia memberikan, ketika datang ke rumah, dia langsung memberikan suatu yang dibungkus oleh kendi. Jadi ada sesuatu di dalam kendi itu yang dibungkusnya. Namun Mas Afton tidak banyak bicara itu apa yang di dalamnya. Akhirnya ditanam saja lah, mengikuti saran dari orang pintar tersebut. Selang ditimbun, memang benar, kendi yang sudah ditimbun di tengah-tengah rumahnya itu mengakibatkan atau berefek aura-aura atau aura-aura atau hal-hal mistis yang mengganggu itu sudah kelihatan hilang saja. Tapi ketika Mas Afton ini sedang ngopi dengan teman-temannya, lalu membahas tentang rumahnya dan mengatakan bahwa dia telah menimbun sesuatu di dalam rumahnya mengikuti orang pintar yang kedua kalinya ini. Dan kebetulan teman ngopinya itu tahu bahwa orang pintar ini adalah orang kejawen, di mana ketika dia diminta tolong oleh orang, dia akan membawa satu kendi yang di dalamnya adalah tulang babi. Ketika itu mendengar itu, Mas Afton langsung pamit pulang. Ya wes nek ngono, aku tak pamit mulai sik. Aku tak ngecek apa bener iku tulang atau duduk. Apa bener iku atau tulang? Apa memang bener-bener syarat tok atau gimana? Tak cek sih lah, aku khawatir. Akhirnya dia pulang dan membongkar. Ketika dibongkar lagi timbunan itu, benar saja di situ ada tulang dan siung babi. Astagfirullahaladzim, nek ngerti ini aku ya gak gelem. Ternyata wong iku wong kejawen. Batinnya Mas Afton ini ketika dicabut itu
Suasana pun berubah. Anaknya ini langsung menangis. Abah, aku takut, bah. Abah, aku takut, bah. Langsung memeluk abahnya. Kenapa kamu? Itu, bah, di dapur, bah, ada hantunya, bah. Tolong, bah, aku takut, bah. Ya, nanti aku usir. Istrinya yang melihat anaknya ketakutan, akhirnya juga ikutan takut. Karena itu sudah dibongkar, ditutup kembali, Mas Afton ini mencari seorang ustadz. Dia menanyakan, menelpon teman-temannya, dan dianya menelpon salah satu teman sekolahnya, yang maksudnya itu teman guru di sebuah sekolahan yang dia mengajar di situ. Nama temannya itu adalah Afrizal. Zal, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa ton? Zal, aku dulu tolong. Ini awakmu duwe kenalan. Tolong aku. Tolong apa? Iki lho, aku anak demite. Anakku nangis iki. Tolong. Cepetan yo. Golekno. Akhirnya selang beberapa jam Afrizal pun datang ke rumah tersebut dan membawa seorang ustadz. Kebetulan di dekat rumahnya Afrizal itu ada pondok besar yang banyak terdapat ustadz-ustadz yang mampu yang mampu meruqyah orang-orang yang kesurupan. Akhirnya didatangkanlah ustadz itu. Setelah datang, kebetulan ustadz ini sudah sepuh. Walah mas, omah sampean iki ketoke akeh pendeman nih mas. Rumahnya sampean ini kelihatannya ada banyak pendemannya mas. Maksudnya gimana nih bah? Iya mas, ini dulu ini pasti ini bekas rumahnya dukun mas. Oh iya bah, memang benar bah. Katanya dulu saya juga pernah ke orang pintar, katanya di sini itu bekasnya dukun. Wah benar kan mas? Itu mas di pojok sana sampean bongkar itu ada pakunya. Di pojokan dapur ketika dibongkar ada pakunya. Itu mas di pojokan depan mas. Itu juga ada kain putih. Ketika dibongkar pun begitu. Ada kain putih seperti kain mori kecil yang sudah diikat tali, dan itu sangat bau banget, bau busuk katanya. Ya udah mas, ini sampean tak ruqyah dulu, nanti kalau sudah diruqyah baru rumahnya dibersihkan mas. Oh iya ya pak ya. Abah ini berjenggot putih, berkumis, juga berpakaian putih-putih. Memang dia sudah mengabdikan dirinya sejak lama di salah satu pondok di Jawa Tengah. Ketika itu diruqyahlah Mas Afton teman saya ini. Ketika diruqyah, dia merasa enteng. Anaknya pun yang sejak penampakan itu menangis terus, ketika diruqyah pun sudah tenang. Lalu Mas Afton ini berterima kasih kepada abah tersebut dan temannya Afrizal ini. Mas, 2 hari lagi saya kesini akan bersihkan rumahnya sampean. Tapi tetap sampean yang hati-hati, selalu berzikir, mengingat Tuhan, dan ibadahnya yang kencang ya mas. Ya bah, ya akan saya laksanakan bah. Penting anak saya nggak nangis-nangis, istri saya juga nggak takut lagi. Ya mas ya.
Ketika kejadian itu pun selang 2 harinya Mas Afton memanggil abah tersebut. Dia menghubungi temannya Rizal tadi. Setelah itu abah pun pulang ke rumahnya, diantar oleh Afrizal, teman Mas Afton. Hari-hari Mas Afton kembali tenang. Namun dia tetap penasaran, kenapa toh rumahnya seperti itu. Apakah memang menyeramkan? Kok orang-orang sebelah rumahnya pun bicara bahwa rumah itu juga menyeramkan. Sering terjadi penampakan di depan rumah. Walaupun Mas Afton sendiri belum pernah melihat penampakan yang menyeramkan. Dan dia tidak ingin melihat penampakan seperti itu. Ketika 2 hari setelah diomongkan abah tersebut, Mas Afton menyuruh untuk menjemput lagi, dan dia menelpon temannya Afrizal. Teleponlah pada waktu itu sekitar jam 5 sore. Assalamualaikum, Zal. Engko bengi iku yo, celuk nabah yo. Soalnya garek iku lho, ngresiki omah tok. Iki aku wis enakan kabeh mari diruyah winginane. Ton, sepurane. Loh, napa? Apa sedo? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kok gak ngomong kayak enek kabar kamu? Iya, aku cek tas mau krungu kabare. Jare pada teko ngruyah sampean iku apa sedo nang omah. Luar. Ternyata ketika itu setelah meruqyah Mas Afton, abah ini, Ustadz Pondok ini meninggal. Entah itu karena memang beliau sudah sepuh, tapi sih terlihat kata Mas Afton belum sepuh-sepuh banget. Entah juga karena sehabis ngeruqyah di rumahnya tersebut. Setelah itu Mas Afton juga ikut takziah, mendoakan beliau yang sudah meninggal, dan juga lagi-lagi rumah itu pun terlihat aneh dan angker, bahkan lebih angker lagi dari sebelum-sebelumnya. Lagi-lagi yang dinampaki atau yang ditakuti adalah anaknya. Sampai anaknya dua-dua diungsikan ke rumah budenya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Mas Afton ini datang ke depan rumah, di mana depan rumahnya adalah seorang tabib yang dia suka mengobati orang-orang stroke dan sebagainya. Di situ dijelaskan oleh tabib tersebut, Mas, sampean itu rumahnya sebenarnya tempat pesugihan dulunya. Banyak sekali orang-orang yang datang ke sana dan ada ruangan khusus untuk bersemedi di dalam. Memang yang pemilik rumah adalah orang hebat, adalah orang yang terpandang. Tapi saya tahu sendiri, Mas, dia itu suka menumbalkan seorang bayi untuk pasien-pasiennya. Sampai seperti itu, Pak. Iya, Mas. Sampai masih mending, Mas. Rumah ini sebenarnya sudah lama sekali. Jadi rumah ini dulunya ditinggali oleh seseorang yang dia sudah berkeluarga, akhirnya pisah.
tanpa ada sebab yang jelas bisa. Setelah itu rumah itu dikontrakan yang kontrak di rumah itu, padahal dia kontrak setahun mas, baru sebulan mas sudah pergi, kabur. Itu pun kaburnya teriak-teriak, tolong 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 tolong, terus kabur. Dan keesokan harinya dia membawa teman-temannya untuk membawa barang-barangnya keluar, tanpa ada pamit atau apa ke tetangga-tetangga, tidak ada, langsung. Setelah itu mas dikontrakkan lagi mas. Rumah ini dikontrakkan oleh oleh keluarga mas, orang yang sudah berkeluarga. Tapi gitu mas, pegatan lagi mas. Jangka waktunya mau 3 bulan, setelah itu pegatan. Tapi sampai ini mas, di tahun 2012 nempatin rumah ini sampai 2020 sekarang ini, hebat sampean mas. Bisa bertahan itu hebat. Loh gitu ya pak ya? Iya mas. Sebenarnya saya memantau kok mas. Saya selalu memantau. Tapi saya tidak berani bertindak mas. Karena urusannya nyawa mas. Setannya di sini itu sangat besar sekali mas energinya. Saya tidak mampu melawannya. Wah, yang kemarin meruyak saya itu meninggal pak. Ya bisa jadi mas. Itu meninggal karena berantem dengan setan-setan yang berada di rumah mas ini. Lalu gimana pak? Kayak gini nih pak. Saya juga khawatir pak dengan keselamatan saya dan istri saya. Kalau anak saya sudah di rumah bude, apa saya jual saja? Jangan mas, hemat mas. Ini hasil perjuangannya sampean, ya sampean cari aja. Sampai cari seorang kiai. Ada mas, saya punya kenalan. Dianya itu agak jauh mas dari rumah. Dari sini agak jauh. Dia berada di bawah lereng gunung sana. Jadi disebutkan di sebuah lereng pokoknya. Itu kata Mas Afton tidak boleh disebutkan. Ya sudah. Akhirnya Mas Afton mendatangi orang itu. Memang cukup jauh jaraknya dari rumahnya itu. Sekitar perjalanan 5 jam, 4 jam 5 jaman. Setelah itu sampailah kiai ini atau orang pintar ini di rumahnya Mas Afton karena dijemput pakai mobil. Sampai lalu dibersihkan semuanya. Mas Afton ini ingin melihat, Pak Yai, saya ingin melihat makhluk yang ada di sini. Apa sih sebenarnya? Akhirnya diperlihatkanlah oleh kiai ini. Gini mas caranya, dikasih tahu. Dengan berbagai teknik cara, mulai dari tangannya katanya tangannya diarahkan seperti ini, dengan memejamkan mata, merasakan energinya dan melihatnya. Di situ Mas Afton benar-benar ketakutan. Karena dia belum pernah melihat hal-hal yang mengerikan. Waktu itu baru itulah dia melihat sosok yang ada di rumahnya. Namun dengan cekatan seorang kiai ini langsung membersihkan semuanya. Dan sampai akhirnya rumah itu bersih. Dan sampai sekarang ini Mas Afton ini masih berhubungan baik dengan kiai tersebut. Begitulah cerita yang menyeramkan, kisah nyata yang dialami oleh sahabat saya sendiri, teman saya sendiri. Semoga sahabat-sahabat horor dapat memetik hikmah dari kisah ini. Dan sekali lagi, ketika ada permasalahan horor, ketika ada permasalahan yang menyeramkan, jangan sekali-kali sahabat-sahabat
ke dukun yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, kecuali sahabat-sahabat horor bukan orang Islam. Baik, cukup sekian dari saya, Mas Bay. Apabila ada kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Semoga Anda semuanya, sahabat-sahabat biru, tetap dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.